Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada suatu halangan apapun. Dan alhamdulillah kita masih bisa berjumpa walaupun hanya secara virtual. Tapi walaupun kita hanya bisa melihat berjumpa lewat handphone, semoga hati kita bisa berjumpa secara langsung. Amin, Allahumma amin. Teman-teman semuanya, kita harus tahu bahwa Allah itu maha baik banget. Banyak orang, bahkan kita sendiri, ngerasa menjadi orang yang kurang beruntung dibandingkan orang lain. Ngerasa bahwa kayaknya Allah gak adil sama kita. Ngerasa kita kurang beruntung, ngerasa bahwa orang lain mendapatkan banyak nikmat sedangkan kita enggak. Kita merasa seperti orang yang dicurangi oleh Allah dalam hidup ini. Kita merasa kita adalah orang yang paling sengsara di antara semua manusia ketika kita membandingkan kehidupan kita dengan orang lain. Jika di antara kita masih ada yang merasa seperti itu, berarti kita belum mengenal Allah. Kita belum mengerti sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang yang diuji mungkin dengan ujian fisik, tapi kadang-kadang itu bukan ujian yang sebetulnya. Dia merasa warna kulitnya adalah ujian, dia merasa warna rambutnya adalah ujian, dia merasa tinggi badannya adalah ujian, dan dia bahkan merasa nasab dan keturunannya juga ujian. Sehingga bagi dia merasa orang yang paling tidak beruntung karena diberikan fisik yang menurutnya tidak ideal, tidak seperti yang dia inginkan. Orang-orang yang seperti ini adalah orang yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia kenal sama Allah, dia akan berpikir sebaliknya. Kalau dia kenal sama Allah, alih-alih dia mengeluhkan apa yang diberikan oleh Allah, justru dia akan bersyukur atas apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap dirinya. Ada juga orang yang merasa paling menderita karena melihat dirinya kurang beruntung dalam urusan harta dan menilai orang lain lebih beruntung karena mendapatkan gaji yang lebih besar, mendapatkan kendaraan yang lebih baik, rumah yang lebih luas, titel gelar-gelar yang lebih tinggi, sehingga dia merasa karena hartanya terbatas, dia merasa orang yang paling sengsara dalam hidup ini. Orang yang seperti ini juga termasuk orang yang belum mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau ada juga yang merasa dirinya paling menderita karena masih jomblo. Dia iri, dia cemburu sama teman-temannya yang udah nikah. Ada banyak banget hal yang dikeluhkan oleh manusia sampai dia merasa pantas bahwa dirinya itu tidak beruntung di antara orang lain di bumi ini. Ada banyak hal yang dianggap pantas oleh manusia untuk dikeluhkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia merasa dirinya dicurangi oleh Allah. Teman-teman semuanya, ada dua nikmat yang diberikan oleh Allah, dan nikmat itu khusus diberikan kepada orang-orang yang Allah cintai. Dua nikmat itu adalah qalban syakiran wa lisanan dzakiran. Nikmat hati yang selalu mampu untuk bersyukur dan nikmat lisan yang selalu mampu untuk berzikir. Bukankah kita banyak melihat orang-orang kafir yang hidupnya sehat walafiat, berkelimpangan harta, sukses karirnya, bisnisnya di mana-mana, produknya sampai ke seluruh penjuru dunia. Allah berikan itu kepada siapapun. Allah berikan nikmat itu kepada orang yang mukmin dan orang yang tidak mukmin sekalipun. Karena itu adalah nikmat yang murah. Allah berikan kepada siapa saja. Itu bukan ciri-ciri bahwa Allah mencintai hambanya. Sehingga kita menilai diri kita kurang beruntung karena kita tidak diberikan kenikmatan yang Allah berikan kepada orang-orang kafir tadi. Kita merasa kurang beruntung karena harta kita sedikit, dan orang kafir lebih beruntung karena hartanya berlimpah. Makanya saya bilang di awal tadi, orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang merasa dirinya kurang beruntung adalah orang yang tidak mengenal Allah, orang yang tidak mengerti sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia udah kenal, dia udah ngerti Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia tidak akan pernah mengeluh akan apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia akan bersyukur kepada Allah dan tidak akan berhenti untuk memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi teman-temanku semuanya, tidak perlu kita untuk merasa kekurangan, tidak usah takut merasa kurang, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu telah memberikan apa yang kita butuhkan. Kita harus percaya bahwa apapun yang Allah berikan itu adalah yang terbaik untuk kita.
dan tidak perlu untuk merasa kurang atas apa yang diberikan oleh Allah. Karena dengan kita bersyukur itu akan juga menjadikan hati kita merasa tenang, damai, tentram, dan tidak ada seperti kurang suatu apapun dalam hidup kita. Dan semoga teman-teman semuanya, termasuk diri saya juga, semoga kita semua menjadi orang-orang yang selalu untuk bisa bersyukur atas nikmat Allah dan bisa menerima apapun itu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.